Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aldilwan, dosen program studi pendidikan geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Pada video ini, saya akan menjelaskan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah pendidikan lingkungan hidup, khususnya pada materi hambatan perubahan perilaku prolingkungan. Setelah penjelasan ini, saya akan menampilkan rekaman implementasi pembelajaran sebagai bukti penerapan rancangan pembelajaran di kelas. Pendidikan lingkungan hidup merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS yang diberikan pada semester 3. Mata kuliah ini dirancang menggunakan pendekatan OBE, Outcome Based Education, sehingga pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tetapi juga pada pencapaian kompetensi mahasiswa dalam memahami isu lingkungan, berpikir kritis, serta mampu merancang solusi dan aksi nyata terhadap berbagai permasalahan lingkungan. Secara umum, mahasiswa mempelajari paradigma etika lingkungan, kecerdasan ekologis, hambatan perubahan perilaku prolingkungan, hingga penyusunan strategi advokasi dan edukasi lingkungan yang kontekstual. Pada mata kuliah ini, terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Materi yang saya sajikan pada video ini berfokus pada CPMK kedua, yaitu kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kecerdasan ekologis melalui berbagai instrumen dan perilaku lingkungan. Secara lebih spesifik, pembelajaran ini mengacu pada sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menganalisis hambatan psikologis, sosial, dan struktural terhadap perubahan perilaku pro-lingkungan. Materi yang saya sajikan pada video ini merupakan materi pada pertemuan ke-6. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan masyarakat sulit menerapkan perilaku ramah lingkungan, menganalisis hambatan tersebut menggunakan perspektif ilmiah, serta merumuskan alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan nyata. Kompetensi tersebut diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa sebagai calon pendidik geografi dalam merancang pembelajaran lingkungan yang lebih efektif dan kontekstual. Materi yang dipelajari pada pertemuan ini adalah hambatan perubahan perilaku prolingkungan. Mahasiswa mempelajari konsep perilaku prolingkungan sebagai landasan untuk memahami faktor-faktor yang menghambat perilaku tersebut. Selanjutnya, materi difokuskan pada 3 kelompok hambatan utama, yaitu hambatan pada tingkat individu, hambatan pada tingkat sosial, serta hambatan yang bersifat struktural. Untuk memberikan konteks yang lebih nyata, materi ini dihubungkan dengan studi kasus ekowisata Ujung Tamiang. Studi kasus ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana upaya konservasi tontong laut dan pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat menghadapi berbagai tantangan dalam membangun perilaku peduli lingkungan. Studi kasus tersebut berasal dari hasil penelitian yang telah saya lakukan mengenai potensi ekowisata sebagai sumber belajar dan integrasi nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup dalam kegiatan ekowisata. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep secara teoritis, tetapi juga menganalisis fenomena nyata berdasarkan hasil penelitian dan kondisi lapangan. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dan didukung oleh pemanfaatan Learning Management System sebagai media distribusi materi, referensi, dan penugasan. Selain pembelajaran di kelas, mahasiswa juga memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti artikel ilmiah, dokumentasi lapangan, hasil penelitian, dan video pembelajaran, sehingga proses belajar menjadi lebih kontekstual berbasis pengalaman. Untuk mencapai capaian tersebut, pembelajaran ini menggunakan inquiry learning sebagaimana tercantum dalam RPS. Melalui pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk menemukan dan membangun pemahamannya sendiri melalui proses mengamati, mengidentifikasi masalah, menganalisis data, berdiskusi, serta menyusun kesimpulan. Selanjutnya, pembelajaran diperkaya dengan diskusi kelompok, presentasi hasil analisis, dan refleksi, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, kolaborasi, serta pemecahan masalah. Selama proses pembelajaran, mahasiswa menjadi pusat aktivitas belajar. Pembelajaran diawali dengan penyajian fenomena lingkungan
yang berkaitan dengan pengelolaan ekowisata Ujung Tamiang sebagai pemantik pembelajaran. Melalui fenomena tersebut, mahasiswa diajak mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perilaku pro lingkungan. Mahasiswa kemudian bekerja dalam kelompok untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat berdasarkan studi kasus yang diberikan. Hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas dan memperoleh tanggapan dari kelompok lain. Pada setiap tahap pembelajaran, saya berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya diskusi, memberikan pertanyaan penguatan, serta memberikan umpan balik terhadap hasil analisis mahasiswa. Melalui pola interaksi tersebut diharapkan terbentuk suasana belajar yang aktif, kolaboratif, dan mendorong mahasiswa membangun pengetahuannya secara mandiri. Penilaian pembelajaran dilakukan secara autentik dan mengacu pada RPS. Teknik penilaian yang digunakan berupa observasi terhadap proses diskusi, penilaian presentasi, serta penilaian hasil analisis mahasiswa. Adapun indikator yang dinilai meliputi ketepatan mengidentifikasi permasalahan, kemampuan menganalisis faktor penyebab, kualitas argumentasi yang didukung konsep ilmiah, kemampuan mengemukakan solusi, serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok. Pada akhir kegiatan, saya memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi mahasiswa sebagai bagian dari proses perbaikan pembelajaran. Demikian penjelasan mengenai rancangan pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran sebagai implementasi dari rancangan yang telah dijelaskan, sehingga dapat terlihat bagaimana metode pembelajaran, interaksi, dan asesmen diterapkan secara nyata di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Hari ini kita akan membahas tentang hambatan perilaku pro lingkungan. Namun kita ingin kembali menggali pemahaman teman-teman tentang materi sebelumnya, yaitu tentang pengukuran jejak ekologi. Di mana dari hasil pengukuran itu kita semua sama-sama mengetahui bahwa dari semua aktivitas yang kita lakukan, termasuk di semua benda yang kita gunakan, semuanya berkontribusi terhadap jejak karbon. Dari pertemuan tersebut, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pertemuan kita pada pertemuan sebelumnya? Siapa? Oke, silakan. Terima kasih Pak. Berdasarkan pertemuan kita minggu lalu, dapat saya simpulkan bahwasannya kita adalah juga bagian dari ekosistem dan kita adalah korban dari kerusakan lingkungan. Namun di sisi lain kita juga adalah pelaku dari kerusakan ekosistem tersebut. Oke, kesimpulan yang bagus. Mudah-mudahan semuanya memiliki pemahaman yang sama bahwa kita ini adalah bagian dari ekosistem. Dan juga adalah korban sekaligus pelaku dari kerusakan ekologi yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan teman-teman tentang lingkungan ini sudah sangat baik. Namun uniknya, meskipun pengetahuan kita tinggi, tampaknya belum selaras dengan perilaku yang kita lakukan, belum mencerminkan apa yang menjadi sikap kita terhadap pelestarian lingkungan. Seperti misalnya studi kasus yang sudah kami lakukan dalam sebuah riset, di mana subjeknya adalah mahasiswa geografi yang telah melakukan kunjungan ke pusat konservasi tongtong laut dan mangrove. Mereka sudah menerima materi yang bagus di sana, dan berdasarkan hasil survei yang kita lakukan, kita kemudian menemukan data bahwa observasi atau kunjungan lapangan yang kita lakukan itu tidak lagi dimaknai sebagai rekreasi atau hanya sekedar mencari hiburan, tetapi sungguh-sungguh dipahami sebagai sebuah proses pembelajaran. Dan setelah kita mengevaluasi bagaimana pengetahuan dan sikap mereka terhadap peduli lingkungan, hasilnya begitu positif. Mereka mengatakan bahwa edukasi yang dilakukan itu meningkatkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap pro lingkungan. Namun, kalau kita lihat data yang ketiga, di sini menunjukkan bahwa dampak perilaku dari hasil edukasi yang dilakukan di daerah di lokasi konservasi ternyata menunjukkan data yang masih rendah. Dari kasus ini, kira-kira apa yang bisa kita rumuskan permasalahan?
Berdasarkan kasus tersebut, pertanyaan yang dapat diajukan adalah mengapa pengetahuan yang tinggi tentang lingkungan belum berubah menjadi tindakan pro lingkungan? Oke. Jadi pertanyaan yang bagus sesuai dengan data, kenapa pengetahuan yang tinggi tentang pro lingkungan tidak berbanding lurus dengan perilakunya? Menurut teman-teman yang lain, apa yang menyebabkan munculnya gap tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya, Pak, faktor utamanya karena kita takut dibilang sok. Misal nih, kalau ada teman-teman nih yang buang sampah sembarangan dengan santai, nah kita yang tadinya itu mau ramah lingkungan, kita takut dibilang, ah kamu sok pahlawan lingkungan. Nah, hal tersebut bikin kita itu takut untuk berbuat kebaikan dalam pro lingkungan. Jawaban yang bagus ya. Jadi jawaban tersebut menunjukkan bahwa kenapa kita terhambat untuk melakukan aktivitas pro lingkungan, karena terkadang lingkungan kita, teman kita, keluarga kita itu belum memberikan support yang sama, sehingga membuat niat kita, motivasi kita juga menjadi terhalang. Sehingga meskipun kita sudah belajar tentang lingkungan, namun saat kita ingin melakukan tetapi mendapatkan cemoohan dari orang-orang sekitar kita, maka tindakan itu tidak jadi kita lakukan. Dan ini selaras dengan apa yang sudah disampaikan dalam hasil-hasil penelitian tentang faktor yang mempengaruhi mengapa perilaku pro lingkungan itu sulit dilakukan. Di antaranya ini disampaikan oleh Beyer teori. Dalam teori ini dijelaskan bahwa hambatan pro lingkungan itu bisa muncul karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu berhubungan dengan kapasitas kita, pengetahuan kita, sikap kita, termasuk motivasi kita. Semuanya berhubungan dengan faktor internal. Dan di sini pengetahuan yang terbatas itu bisa mempengaruhi aktivitas kita dalam pro lingkungan. Jadi kita melakukan pelanggaran lingkungan itu karena ketidaktahuan kita terhadap aktivitas yang dilakukan. Akan tetapi, sekalipun pengetahuannya tinggi terhadap lingkungan, tetapi kalau dia tidak terbiasa melakukan kegiatan seperti buang sampah pada tempatnya, maka perilaku pro lingkungan itu akan sulit terwujud karena faktor kebiasaan dalam dirinya. Ada juga yang faktor eksternal yang kita lihat dari sisi sosial, seperti yang disampaikan oleh saudari Topika, bahwa lingkungan sekitar itu belum mensupport. Itu menunjukkan adanya hambatan dari sisi sosial. Jadi keluarga kita, teman kita belum memberikan dukungan yang sama. Yang terakhir adalah faktor eksternal dari sisi struktural. Meskipun pengetahuan kita tentang lingkungan sudah baik, kebiasaan kita terhadap perilaku pro lingkungan sudah sejalan, keluarga teman kita sudah support, tetapi kalau sistem belum berjalan, maka sistem itu dapat menjadi hambatan. Misalnya di rumah kita sudah memilah sampah organik, anorganik. Namun, kalau kita tahu bahwa sampah ini ternyata diambil oleh pemerintah, namun dibuang langsung ke TPS atau ke TPA tanpa ada proses recovery sampah yang lebih bagus, kita kemudian menjadi menyesal. Untuk apa kita capek-capek memilah sampah? Toh pada akhirnya sampah yang kita pilah itu pada lokasi pembuangan akhir akan disatukan kembali. Itu menunjukkan bahwa sistem itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas pro lingkungan. Atau misalnya sudah ada tong sampah di sekitar kita, kita buang ke tempat sampah, tapi ternyata tong sampahnya itu adalah mencampurkan semua jenis sampah. Berarti pengetahuan kita tentang lingkungan sudah bagus, tetapi sarana prasarananya belum mendukung perilaku kita. Itu yang disebut sebagai faktor struktural. Demikian juga dengan teori value action gap. Dalam teori ini dijelaskan bahwa kenapa terjadi celah antara pengetahuan dengan perilaku itu karena kombinasi dua hal, karena faktor internal dan juga faktor eksternal. Maka hal ini akan sejalan kalau kedua-duanya saling mendukung. Dia punya pengetahuan yang bagus tentang lingkungan dan faktor eksternalnya juga memberikan kontribusi yang positif terhadap keinginan tersebut, sehingga hambatan pro lingkungan itu dapat terselesaikan. Selanjutnya kita masuk dalam studi kasus. Ini studi kasusnya silakan dibaca. Nanti setelah ini kita akan melakukan sesi diskusi.
Kemudian ini adalah kolom pengerjaan kalian. Ini kalian sudah disediakan beberapa lembar jawaban. Nanti kalian isi jawabannya sesuai dengan instruksi yang ada di PPT ini. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Di sini kita akan bagi dalam dua kelompok. Ada kelompok 1, kemudian ada kelompok 2. Dari sesi diskusi yang sudah Anda lakukan, ini menurut kelompok 1, apa hasil temuannya? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Oke, silakan. Baik Pak, dari kelompok 1 berdasarkan hasil dari analisis kami, kategori hambatan yang dari pada individual itu, yaitu faktor itu salah satunya malas membawa botol minum sendiri karena dianggap menambah beban bawaan mereka. Oke, jawab temuan yang bagus. Kelompok lain, ada tambahan? Selain hambatan dari individual, juga ada hambatan struktural, yaitu belum adanya kebijakan atau aturan yang tegas mengenai pembatasan plastik sekali pakai. Oke, jadi jawaban sangat bagus dari tim 1 dan juga tim 2. Dari diskusi itu, apa yang bisa kita simpulkan? Ini dapat kita simpulkan bahwa meskipun seorang peserta didik sudah melakukan edukasi terkait dengan konservasi, pelestarian lingkungan, tetapi pengetahuan itu belum tentu berubah menjadi tindakan pro lingkungan. Kenapa? Karena untuk mewujudkan tindakan pro lingkungan ini tidak sebatas hanya adanya pengetahuan dan sikap, tetapi harus didukung dengan nilai-nilai sosial dan juga tersedianya fasilitas sehingga aktivitas pro lingkungan itu dapat dilaksanakan. Sekarang kita akan masuk ke sesi evaluasi materi. Di dalam sesi ini, teman-teman akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Kepada perwakilan tim, dipersilakan untuk tampil. Siapa yang mewakili? Oke, silakan. Baik, di sini ada sekitar 5 soal yang akan dijawab oleh perwakilan kelompok. Kita mulai dari tim 1. Silakan dimulai. Oke. Menurut Anda apa jawabannya tim 1? Oke, tim 2. Oke, mulai kuis. Oke, tim 2 apa jawabannya? Kita periksa. Betul? Jawabannya sesuai ya? Kita ingin keluar dulu. Tulis. Tim 2, perwakilan. Oke, tim 2, apa jawabannya? Oke. Baik. Oke, berdasarkan hasil evaluasi ya, ini sama-sama nilainya sudah berada pada KKM, sudah sama-sama tinggi, tetapi nilai terbaik diperoleh oleh tim 2. Oke.
Jadi berdasarkan pembelajaran pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa pengalaman belajar melalui ruang kelas ataupun melalui kunjungan lapangan itu belum tentu menjadi hal yang berpengaruh terhadap perilaku pro lingkungan. Pengetahuan dan sikap juga harus didukung oleh kondisi sosial, teman, keluarga, dan infrastruktur yang memadai sehingga faktor internal dan faktor eksternal sama-sama mendukung terwujudnya tindakan pro lingkungan. Dan setelah kita mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi tindakan pro lingkungan, selanjutnya kita akan membahas strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan pro lingkungan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.